Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke, sebelum saya memulai pelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa dulu supaya nanti apa yang kamu pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkah dan diberikan kemudahan. Oke, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Nah, untuk materi kali ini, saya akan meneruskan materi yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang penggunaan turunan. Jadi, kalau kemarin sebelumnya kamu sudah belajar tentang fungsi aljabar atau turunan fungsi aljabar, nah sekarang saya akan menerangkan tentang penggunaan turunan. Nah, di sini di penggunaan turunan fungsi itu ada beberapa. Yang pertama adalah persamaan garis singgung dan garis normal, kemudian fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasioner. Terakhir, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita nanti akan saya bahas satu persatu dari persamaan garis singgung dan garis normal. Untuk garis normal akan saya lewati terlebih dahulu. Jika nanti memang ada waktu atau diperlukan akan saya terangkan nanti ya, karena ini sebenarnya materi pengayaan. Kemudian ada fungsi naik dan fungsi turun, titik stasioner dan nilai stasioner, penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke, persamaan garis singgung kita lihat. Yang mesti kamu ingat adalah kalau Y sama dengan F fungsi X, maka gradiennya adalah Y aksen atau bisa ditulis F turunan pertama dari X, atau ada yang menulis juga F turunan pertama dari X sama dengan M. M itu adalah simbol gradien atau Y aksen sama dengan M ya. M adalah simbol dari gradien. Kemudian, jika titik AB terletak pada kurva Y sama dengan Fx, persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx, di titik tersebut dinyatakan dengan Y min B, F aksen A, X min A, atau Y min B sama dengan M X minus A. Nah, atau bisa ditulis persamaan garis dengan gradien M melalui titik X1, Y1 adalah Y min Y1 sama dengan M X minus X1. Jika terdapat dua garis yaitu garis G1 dengan M1 dan garis G2 dengan gradien M2, maka perlu diingat, jadi jika terdapat dua garis ya, maka perlu diingat dua garis itu bisa dalam keadaan sejajar. Kapan dikatakan sejajar? Itu adalah ketika M1 sama dengan M2. Kemudian, kapan garis dikatakan tegak lurus? Itu jika M1 kali M2 sama dengan minus 1. Jadi syarat ini kamu gunakan terus. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang pertama ada fungsi naik dan fungsi turun. Jadi, tadi garis singgung, diingat, saya kembalikan lagi, persamaan garis singgung, saya biasanya menggunakan rumus yang ini ya. Y min Y1 sama dengan M X min X1. M itu adalah gradien, Y1 dan X1 adalah melalui titiknya. Atau kamu boleh menggunakan yang ini, sama. Jadi, cara penulisannya seperti itu, sama ya. Oke, kemudian fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat, suatu fungsi dikatakan naik jika f aksen X lebih besar dari 0. Dan suatu fungsi dikatakan turun jika f aksen X kurang dari 0. Fungsi stasioner jika f aksen X sama dengan 0. Jadi ada 3 yang harus kamu ingat. Fungsi dikatakan naik jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0. Fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya kurang dari 0. Dan fungsi dikatakan stasioner atau pembuat 0 jika turunan pertamanya sama dengan 0. Oke, langsung ke contoh soal ya, supaya lebih jelasnya akan saya terangkan di sini. Yang pertama adalah diketahui kurva fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3x ditambah 1. Yang ditanyakan adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva x sama dengan 3. Ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan koordinat titik singgung. Yang kedua adalah di sini kita lihat x-nya sama dengan 3. Itu baru x. Padahal kita membutuhkannya juga y. Kenapa dikatakan butuh X sama Y? Karena nanti ini sebagai X1 dan Y1. Jadi X sama dengan 3 merupakan absis, maka ordinat titik singgungnya adalah Y, F3. Tadi X-nya ini akan X yang di Fx ini akan diganti dengan 3. Maka 3 pangkat 2 min 3 kali 3 ditambah 1 sama dengan 1. Diperoleh titik singgungnya 3,1. 3-nya ini, satunya adalah ordinat. Absis itu sumbu X, ordinat itu sumbu Y.
Langkah selanjutnya, menentukan gradien garis singgung. Kita cari gradiennya. Gradien garis singgung kurva adalah M sama dengan F aksen X, maka M sama dengan F aksen X. Jadi kita cari turunannya dulu. Turunannya siapa? Turunan ini. Turunnya adalah 2x minus 3, sehingga gradien garis singgung kurva di titik T 3,1 adalah M sama dengan F turunan pertama dari 3 sama dengan 2 kali 3 min 3. Hasilnya sama dengan 3, jadi gradiennya sama dengan 3. Selanjutnya adalah menentukan persamaan garis singgung. Jadi ada 3 ya, kalau soalnya seperti ini, diingat menentukan koordinat titik singgung dulu, kemudian menentukan gradien garis singgung, dan yang C menentukan persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung kurva di titik T 3,1 ini ya. Dan gradien M sama dengan 3, ini M sama dengan 3 adalah saya menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M X minus X1. Maka nanti dihasilkan sama dengan M X minus X1 diperoleh, kita masukkan saja. Y1-nya diganti 1, X1-nya diganti 3. M-nya diganti 3. Maka setelah kamu hitung nanti akan kamu peroleh Y sama dengan 3X min 8. Jadi persamaan garis singgungnya adalah 3X, Y sama dengan 3X minus 8. Itu yang satu ya. Kita lanjutkan. Oke, untuk soal selanjutnya masih tentang gradien ya. Diketahui kurva fx sama dengan 3x kuadrat min 2x tambah 1. Titik A, 1,2 terletak pada kurva tersebut. Tentukan A, gradien titik A. Yang B, persamaan garis singgungnya. Pembahasannya. Perhatikan langkah demi langkahnya ya. Gradien garis singgung. Nah, gradien garis singgung kurva adalah rumusnya jangan lupa M sama dengan F turunan pertama dari X. Maka, kamu harus menentukan apanya dulu, turunan pertamanya dulu. Turunan pertama siapa? Ini ya. Sehingga gradien garis singgung kurva di titik A 1,2 ini ya, di titik 1,2 ini X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2. Untuk menentukan gradien yang diambil adalah X sama dengan 1, maka F aksen X, ini X-nya diganti 1 ya, sama dengan 6 kali 1 minus 2 sama dengan 4. Kemudian, jadi gradien garis singgungnya adalah 4. Kemudian yang B, menentukan persamaan garis singgung. Kita lihat, persamaan garis singgung kurva di titik A 1,2 dan gradien M sama dengan 4 adalah, nah, kita sudah tahu tadi titiknya A 1,2 dan gradiennya M sama dengan 4. Maka akan diperoleh Y min Y1 sama dengan M X minus X1. Sehingga akan diperoleh seperti ini. Y1-nya itu adalah 2, X1-nya adalah 1. Sehingga akan diperoleh Y min 2 sama dengan 4X min 4. Sehingga diperoleh Y sama dengan 4X minus 2. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X minus 2. Ini soal tentang gradien. Ya, selanjutnya. Oke, untuk soal selanjutnya ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 9x ditambah 2. Nah, ini soal tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kita lihat. Yang pertama adalah tentukan interval x agar fungsinya naik. Yang kedua, interval x agar fungsinya turun. Nah, kita lihat. Pembahasannya dicari dulu turunan pertamanya ya. Langkahnya awal adalah menentukan turunan pertama. Oke, ketemunya adalah turunan pertamanya adalah 3x pangkat 2 ditambah 6x minus 9. Fungsi naik syaratnya adalah ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Ini ya. Syaratnya adalah ketika turunan pertamanya lebih besar dari 0. Maka akan diperoleh 3x pangkat 2 ditambah 6x min 9 lebih besar dari 0. Ini dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Supaya memudahkan dalam perhitungan, itu saja. Sehingga nanti diperoleh x kuadrat ditambah 2x min 3 lebih besar dari 0. Oke, untuk pembagian tidak semuanya bisa dibagi. Jadi kalau ini karena kebetulan semuanya bisa dibagi 3, maka saya bagi 3 untuk mempermudah itu ya. Saya ulangi lagi. Tidak semuanya bisa dibagi. Jadi pembagian seperti ini dilihat dulu kondisinya. Selanjutnya, kalau sudah difaktorkan disederhanakan, maka bisa difaktorkan, namanya pemfaktoran. Lebih besar dari 0. Nah, ini dibuat pembuat 0 supaya apa? Supaya bisa ketemu X-nya berapa dan X1-nya berapa, X2-nya berapa. Kita lihat.
Karena sudah membuat 0 ini, kita abaikan tandanya, kita buat tanda sama dengan. Sehingga diperoleh X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 1. Selanjutnya adalah penyelesaiannya. Yang pertama adalah kamu harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Kita lihat, ini garis bilangannya min 3, 1. Min 3, 1. Jangan terbalik. Minus itu sebelum positif. Nah, maka di sini kamu harus membuat titik uji X sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh F aksen X. Nah, ini ya, 3X pangkat 2 ditambah 6X minus 9. Sehingga diperoleh Fx-nya sama dengan 3. Ini tinggal dimasukkan 0-nya, maka ketemu minusnya. Maka garis bilangannya akan menjadi, nah ini ya, 0 berada di tengah. Yang kita ambil adalah tandanya aja, tandanya saja, minus. Karena 0 berada di antara minus 3 dan 1. Maka ini yang diambil adalah minusnya. Jadi dalam garis bilangan itu berselang-seling. Misalnya kalau di sini minus ya positif positif. Kalau misalnya di sini positif berarti sini minus minus. Karena fungsi naik, maka himpunan penyelesaian yang diambil adalah bertanda positif. Ini ya, karena fungsinya naik gitu. Kemudian yang B, sebelum yang B ini, sehingga akan diperoleh karena fungsinya naik, maka intervalnya akan menjadi X lebih besar kecil dari X kurang dari minus 3 atau X lebih besar dari 1. Yang kedua adalah fungsi turun. Dengan cara yang sama, maka syaratnya adalah F aksen X-nya kurang dari 0. Sehingga akan diperoleh ini sama ya, caranya masih sama persis dengan yang awal tadi, pembuat 0 juga sama persis, tapi bedanya nanti di mana? Di penyelesaian akhirnya. Kalau cara pembuat ini ya, nih di sini, ini yang beda ya. Karena fungsi turun, maka himpunan penyelesaian yang diambil, nah ini ya, saya buka semua saja lah. Ini ya. Jadi tetap sama, mengambil titik ujinya juga masih sama persis. Nah, karena ini fungsinya turun ya. Turun itu yang diambilnya bertanda negatif, berarti yang berada di tengah ini. Jadi Fx turun pada interval minus 3 kurang dari X atau kurang dari 1. Ini ya. Nah, ini adalah contohnya, jadi nanti akan saya beri soal-soalnya juga akan saya usahakan sama persis dengan contoh, sehingga kamu bisa melihat contohnya untuk pengerjaan soal. Nah, kita lihat yang, ini ada catatan penting yang mau saya berikan adalah cara penentuan himpunan penyelesaian. Jadi ada dua macam jenis himpunan penyelesaian, itu yang berada di tengah dan berada di samping kanan dan kiri. Kita lihat. Jika yang diambil adalah himpunan penyelesaian di blok kuning, maka otomatis nanti himpunan penyelesaiannya bentuknya seperti ini. Udah seperti ini aja. Jadi nggak berubah. Jadi seperti ini. Tetapi jika nanti himpunan penyelesaiannya diambil bentuknya kanan kiri, maka otomatis yang diambil bentuk himpunan penyelesaiannya juga seperti ini. Ada kata ataunya. Jadi ini sudah semacam memang rumusnya seperti ini ya. Jadi kalau yang diambil yang tengah, maka ini ininya maka himpunan penyelesaiannya otomatis berbentuk A kurang dari X kurang dari B. Sedangkan kalau kanan kiri, himpunan penyelesaiannya otomatis akan menjadi X kurang dari A atau X lebih besar dari B. Itu ya. Oke, itu yang bisa saya berikan. Mohon maaf kemarin ada yang kesalahan dalam pembuatan video saya karena ada suatu hal. Jadi ini sudah saya betulkan videonya. Selamat belajar. Mohon mungkin kalau kemarin ada yang salah mengerjakan, boleh masih saya beri waktu. Silakan untuk dibetulkan, boleh dibetulkan dan boleh dikumpulkan kembali. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu jaga imun. Jangan kalau kemana-mana ya tetap memenuhi protokol kesehatan yang sudah didengungkan, yaitu 5M untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.